Jadi meniup trompet di hari-hari besar itu bukan ritual kita, itu ritual orang Yahudi. Demi Allah, ini yang membuat saya bersedih setiap kali pergantian tahun. Inilah fitnah dahsyat akhir zaman. Umat Islam bukan hanya diperas keringat mereka, bukan hanya darah yang dikucurkan oleh musuh-musuh Islam, dan bukan hanya kekayaan alam mereka yang dicuri oleh musuh-musuh Islam, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis. Inilah fitnah Dajjal. Saya saksikan bagaimana mereka merayakan hari besar mereka. Dan yang ketiga, menyalakan mercon seperti tadi. Itu ritual agama Majusi, karena mereka menyembah dewa Ahura Mazda, dewa matahari, yang disimbolkan dengan mercon di hari besarnya. Jadi di momen pergantian tahun, umat Islam dimurtadkan 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Nasrani. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Bulan Masehi ini bukan bulan kita. Tahun Masehi ini bukan tahun kita, tetapi tahunnya kaum Nasrani. Ya. Namun kita tetap melihat penggunaannya di dunia internasional ini, kalender Gregorian yang masih juga digunakan oleh umat Islam. Sebetulnya kita punya penanggalan Hijriah yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan ini harusnya menjadi kebanggaan kita, harus kita gunakan. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu 12. Sementara tahun Masehi ini dibuat oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Dionysius Exiguus. Atas perintah pimpinan tertinggi Katolik Roma, disuruh membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah Natal, lahirnya Yesus Kristus. Kemarin sudah kami bahas di masjid mana tuh? Masjid Dakwah, bahwa Nabi Isa tidak lahir 25 Desember. Nabi Isa lahir di bulan Agustus, di bulan ketika pohon kurma berbuah, di bulan ketika malam hari kelahiran beliau, para pengembala kambing mengembalakan kambingnya di padang rumput. Sementara dunia meyakini Yesus lahir 25 Desember, biasanya 25 Desember turun salju. Nabi Isa dilahirkan di negara Syam, Palestina. Sementara jangankan bulan Desember, Bapak Ibu, di bulan Maret saja itu bisa turun salju. Ini saya buktikan Bapak Ibu. Ini kondisi kunjungan saya terakhir ke negeri di mana Nabi Isa dilahirkan, turun salju. Saat ini saya sedang berada di Kemas Distrik menuju ke Simak, arah ke Banda Estoleh, Kota Petra. Dan para penonton melihat kita sudah turun salju, dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dan ini tempat yang cukup tinggi, dan kita bisa melihat bagaimana salju turun dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Selamat berikut ini untuk salah satu yang travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suhunya sampai 10 derajat Celcius di bawah 0. Tangan saya saking dingin, anginnya aja bikin tangan beku, Bapak Ibu. Maka saya simpan di belakang saya. Nah, pertanyaannya sekali lagi, di bulan Desember itu turun salju seperti ini. Di Bible Lukas dikatakan ketika malam Nabi Isa dilahirkan, malam bukan Nabi Isa, Yesus versi mereka dilahirkan, itu para penggembala kambing sedang mengembalakan kambingnya di padang rumput. Mungkinkah padang rumput subur di musim salju? Mungkin tidak, Bapak Ibu. Nah, ini konsep yang bertentangan antara doktrin Natal 25 Desember dengan Bible Lukas yang mereka yakini sebagai kitab suci. Di dalam Bible Matius pasal 2 ayat 10, 11, 12 juga dikatakan bahwa Yesus dilahirkan pada saat para raja-raja Majusi melihat ada bintang berekor bergerak ke bumi, ke rumah di mana Yesus dilahirkan.
Artinya saat itu langit cerah, bintang terlihat. Mungkinkah bintang terlihat, langit cerah ketika musim salju? Tidak. Berarti tidak logis Natal 25 Desember. Baik, terima kasih. Wah, cepat dapat. Udah dapat jodoh, udah dapat ya. Udah dapat lagi. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya Allah. Nah, jadi bulan Masehi ini bukan dibuat oleh umat Islam, tapi dibuat oleh seorang biarawan Katolik tahun 527 atas instruksi Vatikan. Nah, dan nama-nama bulannya, nama-nama tahunnya pun mohon maaf, ini bukan akidah kita. Diberi nama tahun Anno Domini, artinya tahun Tuhan kita, tahun Yesus Kristus. Supaya diterima dunia disebut tahun Masehi. Nama-nama bulannya pun nama-nama dewa mereka. Bulan Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa yang bermuka dua, satu melihat ke depan, satu melihat ke belakang. Dewa yang disembah oleh kaum pagan Romawi. Kemudian bulan Februari dikaitkan dengan dewa Febria, dewa kesuburan, dewa cinta. Lalu dirayakan oleh umat manusia di dunia sebagaimana momen making love, Valentine Day. Betul? Nah, bulan Maret diambil dari nama dewa Mars, maka lahirlah bulan Martius. Jadi syarat berbau syirik, Bapak Ibu. Maka sangat aneh jika umat Islam merayakan pergantian tahun Masehi, padahal itu tahun Yesus Kristus. Pantas tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ini yang membuat saya bersedih setiap kali pergantian tahun. Inilah fitnah dahsyat akhir zaman. Umat Islam bukan hanya diperas keringat mereka, bukan hanya darah yang dikucurkan oleh musuh-musuh Islam, dan bukan hanya kekayaan alam mereka yang dicuri oleh musuh-musuh Islam, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis. Inilah fitnah Dajjal. Saya perlihatkan sesuatu yang saya miris setiap kali perayaan akhir tahun. Ini di negara Islam, Bapak Ibu. Negara Islam, negara Arab maksud saya. Bapak Ibu mengenal negara Dubai. Mengenal ya Bapak Ibu ya? Dubai ada sebelah mana Kampar, Bapak Ibu? Sebelah barat Kampar. Ini Dubai. Momen seperti ini merupakan bukti betapa umat Islam telah dimurtadkan tanpa disadari. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizarain." Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti perilaku hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bisibrin zira'an bizarain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita murtad oleh mereka. Hatta law dahulu juhra dabina taba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Al-Yahuda wan Nasara." Apakah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? "Faman siwahuma?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini bukti kita mengikuti agama mereka. Di momen pergantian tahun baru, kita disesatkan oleh 3 agama. Merayakan pergantian tahun Masehi disesatkan oleh kaum Kristiani dunia. Betul? Lalu menyalakan trompet. Menyalakan trompet ini juga budaya Yahudi. Saya lihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana Yahudi menyalakan trompet di hari-hari besar mereka. Ini saya hadir di negara mereka, langsung di depan mata saya Bapak Ibu sekalian. Saya langsung pergi karena salah satu dari mereka terus memperhatikan saya. Saya lupa tidak membuka peci saya. Saya lupa tidak memotong janggut saya. Dan lupa saat itu jidat saya hitam Bapak Ibu. Mereka curiga.
Akhirnya saya buru-buru pergi. Alhamdulillah orang Palestina menyelamatkan saya. Biiznillah. Anta muslim? Ayo ana muslim, ana min Indonesia. Saya muslim, saya orang Indonesia. La tahilu alaika fi hadal makan. Hada min distrik Yahud. Ini tempatnya Yahudi, kamu tidak boleh ada di sini. Saya kesasar saat itu Bapak Ibu. Tapi ada momen itu mereka meniupkan trompet. Sebelah sananya ada lagi pret, kampret begitu Bapak Ibu. Jadi meniup trompet di hari-hari besar itu bukan ritual kita, itu ritual orang Yahudi. Demi Allah, silakan Bapak Ibu datang ke sana. Saya dulu bertugas di sana Bapak Ibu. Dan saya saksikan bagaimana mereka merayakan hari besar mereka. Dan yang ketiga, menyalakan mercon seperti tadi. Itu ritual agama Majusi karena mereka menyembah dewa Ahura Mazda, dewa matahari yang disimbolkan dengan mercon di hari besarnya. Jadi di momen pergantian tahun, umat Islam dimurtadkan 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Nasrani. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa. Insyaallah kami tidak akan pernah berhenti untuk berjuang demi Palestina, karena Palestina ini akan menjadi bumi hijrahnya umat terbaik di akhir zaman. Dan Palestina menunggu kehadiran kita Indonesia. Kenapa demikian? Nanti kita lihat mimpi 5 pemuda Yahudi, remaja Muslim Palestina di komplek yang dikuasai Yahudi. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah menyebutkan bahwa yang akan memerdekakan Palestina adalah saudara kalian Indonesia. Itu kata mereka. Nanti kita lihat mimpi mereka. Ini waktu kami berada di sana, ini viral. Waktu kami berada di Al-Quds, Bapak Ibu, ini viral sekali pemberitaan tentang mimpi bertemu Rasulullah yang dialami oleh 5 pemuda Yahudi, Muslim, 5 pemuda Muslim Palestina di distrik Al-Quds. Tapi tidak ada orang Israel yang menuntut 5 pemuda ini gara-gara mimpi. Cuma di Indonesia yang bermimpi bertemu Rasulullah dituntut Bapak Ibu. Dan diminta bukti lagi. Lupa saat itu beliau tidak bawa HP, sehingga tidak ada buktinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Rasulullah SAW bermimpi, dan mimpinya Rasulullah itu wahyu. Ya, mimpinya Rasulullah adalah wahyu. Kalau mimpinya Babe Haikal bukan wahyu, tapi mimpinya Babe Haikal itu ilham insyaallah. Dan beliau, saya percaya insyaallah, saya percaya pada beliau, karena beliau, saya sudah bertemu dengan beliau berkali-kali, dan kami satu yayasan dengan beliau. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah bermimpi di Mekah, selesai sholat tahajud berjamaah, menjelang sholat subuh, Rasulullah tiduran sebentar namanya Qailulah. Tiba-tiba Rasulullah terbangun, ya, terbangun, dan Rasulullah menyatakan, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Para sahabat jadi terbangun mendengar Rasulullah SAW berteriak seperti itu. Maka Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, Naam ya Rasulullah, kan balagta risalatullah. Ya, sungguh engkau telah menyampaikan pada kami, balagha risalatullah ilaina, telah menyampaikan risalah Allah pada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, La yazharannal Islam hatta yaruddal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi ini sebelum hari kiamat. Jadi menjelang hari kiamat terjadi, Islam akan tegak dulu di seluruh dunia. Hatta yarudal kufra ila mautini, dan kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Akan kita saksikan ketika Islam tegak di muka bumi, kapitalisme akan nyungsep di Amerika. Bapak Ibu ngerti nyungsep ya? Terpuruk di Amerika. Komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia. Ya. Liberalisme akan kembali ke Prancis, sekulerisme akan kembali ke Eropa, bahkan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Itu ketika Islam zahir. Wala yahuddunal biharu bil Islam, dan sungguh lautan pun akan tunduk kepada Islam. 2002 kami dapat tugas safari dakwah Sumatera, Jawa, Makassar. Terakhir kami Makassar. Nah,
Lautan pun akan dijadikan oleh umat Islam untuk menyebarkan Islam. Dan lihat Bapak Ibu, bagaimana pertumbuhan Islam di negara yang bukan negara Islam. Kita lihat Bapak Ibu, ini fakta apa yang Rasulullah sabdakan terbukti. Mau di negeri mana dulu Bapak Ibu? Kita lihat yang satu ini Bapak Ibu sini. Berlin, ibu kota Jerman, dulunya pusat komunis kuat. Jerman Timur itu dulu komunisme, ateis. Setelah mereka bersatu, tembok Berlin dihancurkan, lalu Berlin bersatu. Dan negara ini jarang dijumpai umat Islam. Bahkan di tempat azan terdengar tidak ada masjid, tapi azan berkumandang di negara pusat komunis dulu. Di saat pandemi corona ini Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian yang kedua, di London. Setahu saya London ini ibu kota United Kingdom, Inggris, yang berupa kerajaan, persekutuan kerajaan, federasi kerajaan-kerajaan besar, ya, di bawah kepemimpinan Ratu Elizabeth. Di London ini pusat suaka politik bagi siapapun di dunia, termasuk aliran-aliran sesat dan tokoh-tokoh sesat. Salman Rushdie, pengarang ayat-ayat setan, dia divonis mati di Iran, tapi dia mendapatkan suaka politik dan lindungi di Inggris. Aliran-aliran sesat sekelas Syiah Ahmadiyah pun punya jatah tempat di perlindungan di Inggris, ya, dilindungi oleh Inggris. Nah, tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Kita lihat kota London, pusat ibu kota Inggris. Islam tumbuh di sana sehingga kota London berganti nama Londonistan. Nah, itu kota London. Sampai ada orang yang tidak percaya, betulkah London sekarang seperti itu? Jilbab di mana-mana, hijab di mana-mana, wanitanya berniqab, laki-lakinya berjenggot, berpeci, dan pakaian-pakaian Islami banyak di sana. Ada yang tidak percaya. Dia datang sendiri ingin membuktikan, dan ternyata betul, terbukti Bapak Ibu. Ini dia datang sendiri dan dia sorot dengan kameranya. Perhatikan Bapak Ibu, ada tidak yang tidak berkerudung, ada tidak yang tidak berhijab. Bapak Ibu saksikan, dia datang sendiri ke sana. Tidak ada yang tidak berhijab, semuanya berhijab.
Tapi coba Bapak Ibu ke pusat-pusat kota Bandung, pusat kota Jakarta di Indonesia. Subhanallah. Pengalaman kami di luar negeri Bapak Ibu, di saat di Eropa, Bapak Ibu bisa saksikan Islam susah kita temui di sana. Susah kita bertemu dengan orang Muslim. Susah kita bertemu dengan masyarakat Muslim yang ada di kota Eropa sana. Tapi Islam hidup di mana-mana. Jalanan tertib, bersih, aman. Itu kan hidup Islam itu. Ajaran Islam itu kan. Tidak ada satupun polisi kita lihat, dan tidak ada yang melanggar Bapak Ibu. Padahal tidak ada polisi. Tapi di kita di Indonesia banyak orang Islam, tapi susah ditemui kehidupan yang Islami. Betul tidak Bapak Ibu? Dan lihat di jalan raya, polisi ada di depan, yang melanggar tutup aja tuh. Dan polisi banyak di pinggir-pinggir jalan. Tapi yang melanggar tetap aja banyak Bapak Ibu. Nah, Islam tidak kita temui di sana, tapi kehidupan yang Islami ada. Sementara di Indonesia banyak orang Islam, tapi susah kita menemui kehidupan yang Islami. Konon saya dengar Pekanbaru dan Riau ini akan menjadi pusat kota sunnah katanya. Betul? Mudah-mudahan kota sunnah buat semua, bukan untuk sekelompok orang saja. Amin. Dan insya Allah saya percaya Kampar ini akan menjadi percontohan yang terbaik untuk kehidupan Islami. Amin. Kita doakan ya, mudah-mudahan Kampar menjadi yang terbaik. Amin. Ya, ini Kampar Pak ya? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, begitu pula di Denmark, negara yang dulu pernah muncul seseorang yang kartunis yang menghina Rasulullah. Dia menggambarkan seekor babi tapi bersorban dan berpeci, dituliskan di tubuh babi itu Muhammad. Ini penghinaan. Tapi apa yang terjadi? Di negara di mana mereka menghina Allah dan Rasulnya, Allah bangkitkan Islam di sana. Ini Denmark Bapak Ibu. This country will become the first Islamic state in Europe. Negara ini pernah diprediksi akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Pernah terjadi sepertiga parlemennya itu Muslim, sehingga mereka dipastikan menang. Dan apabila menang, maka syariat Islam akan diberlakukan di negara Denmark. Partai terbesar di sana ternyata partai Islam, jenis partai Muslim, DAM, ya. Dan partai ini bertekad untuk menerapkan syariat Islam di kota Denmark, di negara Denmark. Dan tahukah Bapak Ibu, di saat kita banyak melakukan aksi membela Islam, di Denmark pun sama. Ini saya perlihatkan Bapak Ibu, di Denmark mereka melaksanakan aksi bela Islam. Kita percepat. Ini di pusat kota Denmark. Begitu pula kaum wanitanya pun ikut serta dalam upaya untuk menuntut agar Denmark diberlakukan syariat Islam. Ini kaum akhwatnya juga ikutan. Ini adalah isyarat kebangkitan Islam telah dekat. Artinya, isyarat sebentar lagi kita akan memasuki fase kelima dari 5 fase kebangkitan Islam, 5 fase kepemimpinan, 5 fase kehidupan umat akhir zaman berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya dari Huzaifah bin Yaman tentang 5 fase yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW sampai ke dan kejadian hari kiamat. Takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takuna. Ayat. Nubuah akan ada di tengah-tengah kalian dengan sekehendak Allah, jika Allah berkehendak untuk mengadakannya. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajid. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Fatakunu masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Mulkan adhan. Di sini terjadi pergeseran dari khilafah kepada mulkan, kerajaan. Adhan menggigit. Artinya kekuasaan dipegang secara turun-temurun. Yang berkuasa turun-temurun dinasti. Ada dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani. Dari ayah turun kekuasaan kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit. Hafal Bapak Ibu? Dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada
Bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur, dari kait siwur turun kepada pancakaki, dari pancakaki turun kepada Pancasila. Karena sekarang Pancasila kan. Nah ini mulkan adhan. Ya, Masya Allah antak ayyakuna, keberadaannya atas seizin Allah. Summa yarfa'u idza sya'arfaha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Ya, summa takunu mulkan jabariyatan, kemudian adalah muncul mulkan jabarian, kerajaan yang sombong, diktator kejam, main banteng. Hari ini kita berada di fase mulkan jabariyah, di mana umat Islam tidak memimpin. Umat Islam hanya berakhir di mulkan adhan. Fatakunu masyaallah an takuna, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza sya'arfaha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah tsumma sakat, kemudian muncullah khilafah yang begitu jejak kenabian, kemudian Rasulullah diam. Artinya selesai peradaban hidup manusia di dunia ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini ada 5 fase yang disebutkan Rasulullah SAW, dan katanya ini sudah dibahas oleh Uzma ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali saat beliau datang kemari. Kalau beliau Ustaz akhir zaman, kalau saya Ustaz akhir bulan Bapak Ibu ya. Jangan saya sebut Ustaz akhir zaman Bapak Ibu. Nah ini saya gambarkan seperti ini 5 fase tadi ya, dan ini hitung-hitungan angkanya. Nah, atau saya gambarkan seperti ini. Hari ini kita berada di fase yang keempat, fase di mana Barat memimpin dunia sejak Turki Utsmani runtuh, dihancurkan oleh Eropa sekutu di bawah pimpinan Inggris. Umat Islam dipecah belah seperti kue lapis, divide et impera. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, mana lagi Aljazair Prancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita Bapak Ibu. Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda kita tiba baradu, bahasa Inggris kita araringgis Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Itu bahasa Sunda. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, pertanyaannya, kita berada di fase yang keempat. Berapa lama lagi kita akan sampai ke fase yang kelima? Fase yang kelima adalah fase terakhir yang akan dialami umat Islam. Kenapa demikian? Karena di sini umat Islam sudah tidak ada, orang beriman sudah tidak ada. Ini dalam hadis yang lain ada fase yang keenam, saya tambah. Saya tambah fase yang keenam karena sebelum ketika kiamat terjadi, yang menyaksikan kiamat terjadi adalah manusia terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi mendatangi mereka. Nah, artinya pada saat itu tidak ada orang yang beriman. Betapapun imannya hanya sebesar biji sawi Bapak Ibu, nggak ada orang beriman. Nah, jadi kabar gembira dari Rasulullah, orang beriman tidak akan menyaksikan hancurnya alam semesta. Yang akan menyaksikan kiamat terjadi adalah orang-orang yang tidak punya iman, walaupun sebesar biji sawi. Pertanyaannya, apa saat itu tidak ada orang Islam? Hadis safihal muslimun ya Rasulullah. Apakah tidak ada orang Islam saat itu? Banyak ternyata orang Islam. Lakinna imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati. Hati mereka tidak sampai ditembus iman. Iman mereka ada di mana ya Rasulullah? Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di bonus triliunan. Itulah umat yang menyaksikan kehancuran alam semesta. Nah, Bapak Ibu, sebelum fase kelima ini kita rasakan, kita akan mengalami masa tersulit di fase yang keempat. Dan kita berada di zamannya. Kita berada di fase yang keempat ini, dan inilah fase terburuk dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, dan saya agak berat menyampaikannya. Ini kalau saya jujur sekali lagi Bapak Ibu. Tapi boleh saya membahasnya? Pak Kepala Desa, boleh saya izin membahasnya? Baik, Bapak Ibu, saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda begini. Ini menggambarkan buruknya kehidupan umat manusia di akhir zaman di fase yang keempat. Ya'ti 'alan ummati zamanun. Sayati 'ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, satu tahun.
ru'asauhum umarauhum au ru'asauhum kal asadi. Pemimpin-pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzarauhum kal kadhiabi. Menteri-menteri mereka ibarat serigala. Wa qudatuhum kal kilabi, dan hakim-hakim mereka bagaikan anjing. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia saat itu seperti ternak domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab. Maka bagaimanakah manusia bisa hidup? Bagaimanakah domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Nah, ini gambaran bagaimana buruknya kehidupan umat Islam, umat manusia di akhir zaman di fase yang keempat ini. Kita bahas Bapak Ibu hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan umatnya, umat beliau akan mengalami satu masa di mana pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa Bapak Ibu? Ada istilah singa itu raja hutan. Betul? Pernah mendengar, sering mendengar istilah singa raja hutan? Padahal belum pernah ada pemilu di hutan. Ada tidaknya pemilu di hutan, tetap rajanya singa. Betul Bu? Yang namanya singa gimana Bapak Ibu? Ketika singa menjadi raja hutan, maka apa yang terjadi? Habis rakyatnya dimakanin sama dia. Kuda rakyat hutan bukan? Kuda rakyat hutan. Ketika ketemu singa, dimakan tidak sama singa? Dimakan, padahal kuda rakyat hutan. Ada rusa rakyat hutan bukan? Rakyat hutan, dimakan tidak sama singa? Dimakan sama singa. Nah, itu yang terjadi ketika pemimpin-pemimpin mereka bagaikan singa. Habis singa memakanin rakyatnya. Wa wuzarahum kadhi'ab, dan menteri-menterinya ketika pemimpinnya singa, maka menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala ini licik. Ke atas dia menjilat karena pengen daging juga, sementara ke bawah dia menyamar. Ketika ada kawanan domba, wah ini domba lezat dagingnya ini, maka aku harus masuk ke tengah-tengah mereka. Maka serigala nyusup ke tengah-tengah domba, dia menjadi serigala berbulu domba, nyamar dia jadi domba. Betul Pak? Nyamar jadi domba. Maka kita mendengar istilah serigala berbulu domba. Ketika ada kawanan ayam, wah ini ayam dagingnya empuk-empuk ini, lezat kayaknya. Maka serigala pun nyamar menjadi ayam. Nah itu serigala. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab. Menteri-menterinya, hakim-hakimnya, penegak hukumnya bagaikan anjing. Seperti apa anjing? Kita lihat anjing, biasanya anjing dijadikan penjaga rumah, betul? Rumah yang besar-besar itu penjaganya anjing, gitu ya Pak ya? Dan anjing, bahayanya anjing ketika jadi penjaga rumah, gak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Ya, anjing itu gak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Ketika yang datang tamu, walaupun yang datang tamu, tapi karena tidak bawa daging, digonggong tuh tamu sama anjing, betul tidak? Karena tidak bawa daging, walaupun tamunya baru datang dari Saudi Arabia, digonggong tuh karena tidak bawa daging, betul? Padahal yang datangnya tamu. Tapi sebaliknya, ketika yang datang maling, betapapun maling yang datang, tapi karena bawa daging, aman, diem, nyaman tuh anjing, karena bawa daging. Padahal yang datang ini maling, malingin emasnya, malingin nikelnya kan, mangilingin apa lagi? Habis tanahnya diambil karena bawa daging, dikasih angpau. Itulah Bapak Ibu yang terjadi. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum Pak? Di mana Bu? Bu, sudah terjadi belum Bu? Di mana? Di luar negeri sana. Di negeri entah berantah. Di negeri autopilot. Betul? Di negeri autopilot. Di negeri 62.
Lalu bagaimana rakyat saat itu, kata Rasulullah? Wasairun nasi kal agnam, dan umat manusia rakyatnya saat itu bagaikan ternak domba. Yang namanya domba dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke padang rumput, mbe. Dibawa ke tempat pemotongan domba, itu golok sudah di leher. Apa yang dikatakan domba? Mbe. Pasrah tuh Bapak Ibu. Nah, kehidupan umat di fase yang keempat seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Maka bagaimanakah bisa domba hidup di tengah-tengah serigala, singa dan anjing? Maka nasib mereka dimangsa oleh orang-orang sekitarnya. Dan inilah terjadi pada umat Islam hari ini. Di saat di Eropa Islam bangkit, justru di negara mayoritas Islam, Islam diperangi, Islam ditindas dan diinjak-injak. Ini tanda kebangkitan Islam telah dekat. Dan jangan lupa, bahkan di Palestina pun saudara-saudara kita tidak lepas dari pembantaian yang keji dari musuh-musuh Islam. Ini dia Bapak Ibu, saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan melindungi mereka betapapun mereka bertahan untuk menjaga kiblat kita yang pertama. Karena setiap hari dibantai, setiap hari dibom, setiap hari dihancurkan rumah mereka, setiap hari ayah ibu mereka dibunuh, mereka yatim piatu, Bapak Ibu. Maka anak-anak di Palestina ini, mereka di usia kecil, mereka seperti orang dewasa. Saya ngobrol dengan anak-anak Palestina. Kaifa halukumul yaum? Hasaidun anta? Ya. Bagaimana kehidupanmu? Apakah bahagia hari ini? Ya, begitulah. Jawabannya itu seperti anak-anak dewasa. Yang mereka ucapkan itu adalah kata-kata orang dewasa. Hampir semua anak-anak yang kita temui omongannya kayak anak gede. Ini untuk menunjukkan yang bicara bukan anak kecil, tapi yang bicara manusia hati nurani, untuk mengingatkan, mengetuk mereka yang masih punya hati nurani di luar sana. Yang tidak saya pahami dan ini tidak masuk di akal Bapak Ibu, di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita ini terlalu banyak data yang bisa saya perlihatkan Bapak Ibu. Ya. Yang tidak saya pahami, di Palestina hanya ada 5 juta Yahudi, dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam, negara-negara Arab. Bapak Ibu, banyakkan mana 300 juta dengan 5 juta? Juta kalah sama 5 juta, ini yang tidak masuk di akal. Jangankan untuk mengangkat senjata, andaikan mereka mengangkat senjata barang-barang, habis tuh yang 5 juta. Jangankan dengan mengangkat senjata, kencing barang-barang saja, itu 5 juta tenggelam tuh. Andaikan yang 300 juta ini kencing barang-barang, tenggelam tuh Yahudi. Tapi untuk kencing barang-barang pun tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dipecah belah dan diadu domba. Ini fakta Bapak Ibu. Kalau mereka jumlahnya mayoritas di sekitar Palestina, beginilah fitnah terjadi ketika umat Islam berpecah belah. Ya Bapak Ibu, ya. Sukanul watan Arabi 600 million Arabi. Negara di sekitar Palestina ada 300 juta Muslim. Di Palestina hanya 5 juta. Kok bisa di 300 juta dikalahkan oleh 5 juta? Karena kita sibuk mempermasalahkan masalah furu'iyah. Berbeda madhab, berbeda firqah, berbeda ormas arpal. Kita dibikin sibuk oleh itu. Sementara kita lupa kalau kiblat kita yang pertama akan mereka hancurkan. Padahal itu adalah kiblat kita yang pertama. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, di saat saya berjalan memasuki Ramallah, ya, kemudian berjalan beberapa saat setelah itu kami saksikan pemuda ini di hadapan kita Bapak Ibu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis dan kaum muslimin yang ada di bus kami satu bus saat itu menyaksikan pemuda Palestina ditembak mati. Saat kami akan turun Bapak Ibu, saya ditarik. Ustadz, kalau Ustadz turun, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita, bahkan kita tidak bisa pulang ke tanah air Ustaz. Kalau dia dibunuh, dia sudah mendapat jaminan surga. Surga sudah menunggu dia. Kita belum tentu Ustaz. Dan tentara Israel menodongkan senjatanya menyuruh kami pergi. Ya, sampai begini, pergi. Akhirnya kami pun pergi.
Ya, karena Israel tidak berani menembak dan melukai para penziarah, karena sudah ada perjanjian Jenewa, tidak boleh mereka melukai siapapun yang berkunjung ke Masjidil Aqsa dan Palestina. Ini Bapak Ibu hormati Allah SWT. Nah, maka kami tidak akan pernah berhenti untuk membebaskan Palestina. Kenapa demikian? Satu, Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang berziarah ke bumi Palestina. Ya Bapak Ibu, manusia terbaik, inna min khairi ahli ardi yaumaidin, sesungguhnya sebaik-baik manusia di muka bumi nanti di akhir zaman adalah mereka yang alladzina yuhajiruna ila bilati hijrati Ibrahim, mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Mana hijrahnya Ibrahim? Palestina. Sampai sekarang ada makam Nabi Ibrahim, makam Siti Hajar, makam Siti Sarah, makam Nabi Yusuf, makam Nabi Yakub, Rifqah binti Batwain, ibunda dari Nabi Yakub, bahkan istri dari Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Kemudian Masjidil Aqsa adalah titik tolak kebangkitan Islam di akhir zaman. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Hari ini kiblat kita yang pertama, ini kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW ketika menerima perintah wajibnya sholat 5 waktu mengarah ke sini. Ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Dimulai dari dinding ini, sampai sini, kemudian sampai sini. Nah, itu yang dimaksud dengan areal Al-Aqsa. Ya, di dalamnya ada beberapa masjid. Ada Masjid Qibli, ada Masjid Dome of the Rock, ada Masjid Buraq, ada Masjid Umawi, dan ada Masjid Al-Aqsa di bawah sini. Ya, inilah kiblat kita yang pertama. Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini kiblat kita yang pertama ini akan dihancurkan. Zionis Yahudi ingin menggantinya dengan Bait Solomon. Inilah rencana yang mereka bangun. Jika kiblat yang pertama kita hancur, maka ini akan didirikan, dan inilah istana yang mereka siapkan untuk Dajjal. Amerika dan Yahudi sudah sepakat, dan jika ini berdiri berarti iblis dan Dajjal menang, kita kalah. Nauzubillah, selamanya ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena mereka yakin bahwa kemerdekaan bagi mereka ada. Sebentar lagi mereka akan merdeka. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, hadis yang membuat saya bangga menjadi seorang Muslim Indonesia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis sahih ini, Bapak Ibu sekalian. Ini saya perlihatkan hadisnya. Ya, dari Sauban annahu hadasahu, bahwasannya beliau cerita annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqah wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzaini, dan aku diberikan 2 pusaka, al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah dan pusaka putih yang Allah berikan kepadanya. Lalu Rasulullah cerita, wa anna ummati, dan sungguh umatku saya belughu mulkuha mazawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Kenapa barat dinamakan Maroko dan kenapa timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa 1315 tahun umat Islam memimpin dunia, dari Maroko di barat hingga Merauke di timur dibikin sama namanya. Bahkan Indonesia dibikin pulau-pulaunya dengan nama-nama Arab. Sumatera Asy-Syamatirah artinya mahkota. Jawa Al-Jawu itu tempat yang tinggi. Makassar tempat yang terpecah-pecah. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk karena negeri di mana para raja-raja Islam beristirahat setelah mereka berdakwah di bumi Nusantara. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami, banyak ulama-ulama lahir di Biladun Nurul Islami. Datang Portugis diganti namanya menjadi Papua Nugini. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka yakin bahwa di akhir zaman negara yang akan dipilih Allah dan belum pernah dipilih sebelumnya, satu-satunya wilayah yang dipilih memimpin kebangkitan Islam adalah Melayu, dan Melayu sudah sepakat menyerahkan kepada Indonesia untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah, saya tanyakan hadis ini kepada beberapa ulama di Timur Tengah. Setelah sholat subuh di Masjid Qibli, ternyata saya bertemu dengan beliau. Beliau adalah ketua ulama Majelis Ulama Palestina, Amirul Rabitah Ulama Palestin, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Saya tanya pendapat beliau tentang hadis merah putih ini. Begitu pula dengan Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau imam salat asar kami. Dan Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, wakil ketua Rabitah Ulama Palestin, beliau tidak bisa melihat karena beliau disiksa oleh Israel ketika di penjara, sehingga penglihatan beliau hilang.
Mereka mengatakan apa kepada kami? Mereka mengatakan, ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li izhari hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya bangga menjadi muslim Indonesia. Dan lupakah kita Bapak Ibu sekalian, ini saya perlihatkan, Bapak Ibu dirahmati Allah, masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak Ibu? Boleh saya lanjut? Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini mimpi yang aman, karena mimpinya di Al-Quds di Palestina, bukan di Indonesia. Kalau mimpinya di Indonesia ditangkap. Tapi mimpinya di Palestina Bapak Ibu. Di Palestina ini ada 5 orang pemuda Muslim, pemuda Muslim. 5 pemuda ini mimpi tentang Indonesia Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka ini tidak bertemu sebelumnya. Mereka tidak janjian kalau di malam itu mereka akan mimpi yang sama Bapak Ibu. Tidak. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam mimpi itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Ketika kami berada di Al-Quds memang ramai berita tentang ini. Dan ini kisah nyata yang disampaikan dan dikuatkan oleh mufti-mufti Palestina di sana. Makanya kami sambut baik, dan ini kami sampaikan kepada negara-negara yang ada di Asia. 2012 kami mengundang Malaysia, kami mengundang Brunei Darussalam, bahkan kami mengundang Muslim Uighur, bahkan dari Henan Muslim ada 12 orang hadir. Kemudian juga dari London Eropa hadir, Amerika juga hadir. Mereka menyampaikan pada kami bahwa ini mereka yakin umat Islam Indonesia ini akan memimpin kebangkitan Islam. Bapak Ibu, ini yang kami lakukan. Salah satunya ini sumbangsi kita umat Islam Indonesia, dan ini menjadi kebanggaan kita di tanah Palestina. Ini keyakinan mereka Bapak Ibu. Di betapapun mereka dibantai, berapapun mereka diserang, mereka yakin kebangkitan Islam tidak lama lagi, dan mereka yakin Indonesia yang akan memerdekakan mereka. Salah satunya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kita buktikan bahwa kita insya Allah akan membebaskan mereka. Saya secara pribadi bersama istri, ya, anak saya mungkin untuk tahun ini tidak ikut karena kondisi pandemi yang masih berada menggenapi beberapa negara yang kami kunjungi. Insya Allah tanggal 3 kami akan berangkat kembali ke Palestina, Jordan, kemudian Mesir, dan baru ke tanah Saudi Arabia untuk menyampaikan berita yang terpenting adalah Palestina. Kita akan sampaikan bantuan dari Indonesia, juga bantuan bersama La Tahzan Peduli, untuk membuktikan kalau kita Indonesia siap berjuang membebaskan mereka. Karena kata Rasulullah SAW sekali lagi, sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang berjuang untuk tegaknya tauhid di bumi para nabi, Syam di akhir zaman.